Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video ini saya mau bahas tentang fungsi komposisi ya. Nah, ini lanjutan dari video yang kemarin ya, video yang week 3 berarti ya, ini yang week 4. Fungsi komposisi di sini ada matematika wajib untuk kelas 11 ya, tapi di sini mungkin saya akan bahas ini dengan cara yang berbeda. Saya akan bahas ini langsung ke permasalahan kontekstual. Seperti apa sih penggunaan fungsi komposisi di kehidupan sehari-hari atau di aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Karena sebenarnya yang namanya fungsi ini juga kita nggak bisa lepas ya dari apa yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita nggak sadar aja, kita nggak ngeh aja, ternyata di situ tuh ada konsep atau prinsip kerja fungsi gitu ya. Oke. Untuk memulai fungsi komposisi saya akan buat suatu contoh kasus ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, silakan dibaca dulu. Di sini saya mau menjual keripik kentang ya, dengan menyiapkan sejumlah kentang mentah, namun saya butuh 2 proses untuk sampai ke pengemasan. Proses yang pertama itu adalah mengubah kentang mentah menjadi keripik kentang. Ya, ini proses yang pertama. Proses yang kedua adalah dari keripik kentang yang sudah jadi, gitu ya, dari proses 1 akan dilakukan pengemasan. Ini proses 2. Jadi yang pertama adalah pengolahan kentang mentah menjadi keripik kentang. Yang kedua pengemasan keripik kentang yang sudah jadi menjadi sekian kemasan, gitu ya. Nah, proses 1 ini bisa menjadi sebuah fungsi dan proses 2 juga bisa menjadi sebuah fungsi. Jadi saya punya 2 buah fungsi nantinya. 2 buah fungsi yang nanti saling berkesinambungan. Nah, itulah nanti prinsip dasar fungsi komposisi. Oke, kita buat ilustrasi seperti ini, teman-teman. Contohnya yang pertama, di sini saya punya kentang mentah. Jadi di sini ceritanya adalah kentang dengan berat X gram. Kemudian saya olah dengan sebuah fungsi, ya. Fungsinya entah apa, mungkin penggorengan atau panggangan atau apapun gitu ya, menjadi sebuah keripik kentang dengan berat Y gram. Artinya keripik kentang ini merupakan hasil dari kentang mentah yang disediakan. Nah, jadi ini sebagai kodomain, ini sebagai domainnya dari fungsi F. Kemudian keripik yang sudah jadi ini diolah lagi menjadi kemasan. Oke, dikemas gitu ya. Nah, jadi keripik kentang ini menjadi domain untuk fungsi G. Ya, diproses, di pengemasan, packingnya gitu ya, menjadi sekian kemasan. Ini adalah kodomain dari fungsi G. Ya, jadi hasil dari fungsi G itu adalah keripik kentang dalam kemasan sebanyak Y pak gitu atau Y kemasan. Oke. Nah, bisa nggak sih nanti ada sebuah fungsi ya yang menghubungkan antara kentang mentah yang disediakan ya langsung ke kemasannya? Ada, itu namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah fungsi yang melanjutkan ya dari 2 buah fungsi atau lebih. Jadi dari awal langsung ke akhir. Jadi nge-skip prosesnya nih di tengah-tengah gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ada kentang mentah si X, kemudian dilanjut ke fungsi F, dari F lanjut ke fungsi G, kemudian saya pengen nge-skip prosesnya, itu kita sebut dengan fungsi komposisi atau kita tulis dengan GOF. GOF ini cara bacanya adalah, jadi X-nya ini adalah domain paling awal, diolah ke dalam fungsi F, kemudian hasilnya ini diolah lagi oleh fungsi G, gitu ya. Itu adalah fungsi GOF atau fungsi komposisi. Nah, cara bacanya G ini F itu adalah bisa GOF atau G komposisi F atau G bundaran F atau apapun itu nanti boleh teman-teman bacanya terserah lah biar lebih enak yang mana gitu ya. Adalah fungsi yang menghubungkan banyak kentang yang digunakan, yaitu ini di sini ya, ke banyaknya kemasan keripik kentang yang bisa dibuat. Jadi di sini gitu ya. Jadi dari awal langsung ke akhir ya. Nah, GOF ini disebut dengan fungsi komposisi. Jadi fungsi yang melanjutkan dari 2 buah fungsi atau lebih itu disebut dengan fungsi komposisi.
Oke, nah ini perlu dipahami teman-teman bahwa dalam fungsi f, kentang adalah domain dan keripik adalah kodomain. Tapi dalam fungsi g, keripik adalah domain dan kemasan adalah kodomain. Tapi dalam GOF, kentang adalah domain dan kemasan yang ini nih adalah kodomainnya. Gitu ya. Nah, mungkin dari ilustrasi ini teman-teman udah bisa paham lah ya apa artinya fungsi komposisi dan apa bedanya dengan fungsi-fungsi yang biasa gitu. Ini saya ambil contoh ada dua fungsi yang berkelanjutan teman-teman, tapi yang namanya fungsi komposisi nggak harus dua, tapi bisa 3, 4, atau 5 fungsi yang berkelanjutan menjadi satu buah fungsi. Itu namanya fungsi komposisi. Dan fungsi yang awal itu ditaruh di belakang sini. Ini fungsi yang awal. Jadi artinya kalau GOF itu berarti ini yang awal itu si F, kemudian proses lagi dengan G gitu. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Prosesnya seperti itu. Oke, nah ini ya, GOF itu adalah GFX. Artinya si FX ini adalah masuk sebagai domain dari fungsi G. Gitu ya, domain dari fungsi G. Hasil dari FX, hasil dari fungsi F yaitu FX masuk sebagai domain fungsi G. Oke, kita ambil contohnya misalkan saya punya 1000 gram kentang gitu ya. Kentang mentah bisa dibuat menjadi keripik kentang sebanyak 250 gram. Berarti sih ada pengurangan massa lah ya. Dari 1000 gram menjadi 250 gram. Artinya kalau kita buat rasionya kentang ini akan menjadi seperempatnya kalau jadi keripik kentang. Karena mungkin ada proses dikupas, dikeringkan, dimasak dan sebagainya. Ada beberapa bagian yang hilang, itu menjadi seperempatnya. Berarti boleh kita tulis di sini fx-nya, gitu ya. Fx-nya itu adalah x per 4, gitu ya. X per 4 gram. Jadi artinya untuk X adalah banyaknya kentang yang digunakan, maka akan menjadi keripik kentang sebanyak X per 4 gram. Artinya kan kalau kita masukkan 1000, jadinya kan 1000 per 4, berarti jadi 250. Cocok dengan ilustrasinya gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, jadi fungsi yang kita buat untuk mengolah dari kentang mentah menjadi keripik kentang itu adalah Fx sama dengan X per 4 gram. Nah, sekarang sudah jadi keripik kentang, kita akan kemas nih, gitu ya. Nah, misalkan setiap kemasan keripik berisi 50 gram. Berarti kalau kita mau cari banyaknya kemasan yang bisa dibuat dari X gram keripik kentang, nanti boleh kita tulis fungsinya adalah GX, ya. GX, X ini adalah keripik kentang yang udah jadi ya. Itu adalah sebanyak X per 50 kemasan. Contohnya misalkan kita punya 50 gram, berarti 50 per 50 berarti satu kemasan. Kalau punya 100 gram, berarti 100 per 50 berarti jadi 2 kemasan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau ngitungnya mau satu-satu. Nah, sekarang gimana? Ada nggak sih fungsi yang menghubungkan antara berat kentang mentah yang digunakan langsung ke kemasannya? Jadi berapa kemasan? Nah, caranya adalah kita menggunakan fungsi komposisi. Ya. Nah, misalkan X adalah banyaknya kentang yang akan dibuat keripik kentang, dan Y adalah banyaknya kemasan yang bisa dibuat. Jadi langsung X-nya itu kentangnya, Y itu adalah kemasannya, gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buat prosesnya. Yang pertama, yang kita buat di sini adalah kita harus tentukan dulu si Fx-nya ya. Tadi Fx-nya itu adalah X per berapa nih tadi? 4 ya. Kemudian Gx-nya itu adalah X per 50 kemasan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya fungsi komposisi GOF itu adalah F-nya masuk ke dalam G, masuk ke dalam G sebagai domain. Berarti nanti kita bisa buat G X per 4 ya, G X per 4. Berarti kita ubah X yang ada di sini jadi X per 4 juga. X per 4 per 50. Nanti dengan perhitungan kita akan mendapatkan X per 200 kemasan. Ya. Nah, maka GOF-nya boleh kita tulis, GOFX-nya itu adalah X per 200 kemasan. Dengan X-nya itu adalah kentang mentahnya. Kentang mentahnya. Jadi kalau misalkan tadi
diproses ke G-nya itu adalah keripik kentang, sekarang yang diproses ke G-nya itu langsung kentang mentahnya dan langsung jadi kemasannya berapa kemasan gitu ya. Oke, kita ambil contohnya, misalkan Pak Asep memiliki 50 kg kentang yang akan dibuat keripik kentang. Berarti di sini si 50 kg-nya itu kentang mentah ya, kentang mentah. Berapa kemasan yang bisa Pak Asep buat dengan kentang-kentang tersebut? Nah, di sini kan pertanyaan itu langsung berapa kemasan gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama coba kita buat cara satu-satu, yaitu kita buat keripiknya dulu, lalu setelah jadi keripik baru kita kemas, gitu ya. Nah, jadi caranya nanti di sini kita buat F 50 kg, kalau kita ubah ke gram jadi 50.000 gram ya. Berarti sama dengan 50.000 per 4. Ini sama dengan 1.2.500 gram keripik kentang. Nah, ini udah jadi keripik kentang nih. 1.2.500. Jadi dari 50 kilo kentang cuma jadi 12 kilo nih keripik kentangnya. Nah, dari 12,5 kilo keripik kentang ini akan dikemas. Jadi berapa kemasan ya? Masuklah ke fungsi G. Berarti jadi G 12.500. Nah, sekarang jadi yang masuk ke fungsi G itu adalah hasil dari keripik kentangnya, bukan dari yang 50.000-nya gitu. Karena yang dikemas kan keripiknya, bukan kentang awalnya gitu ya. Oke, rumusnya adalah X per 50 kemasan gitu ya. Berarti nanti jadi 1.2.500. Langsung aja dimasukin lah ke sini ya. X-nya langsung diganti. 1.2.500 per 50. Berarti sama dengan 250 kemasan. Nah, jadi jawabannya seperti ini kira-kira. Jadi dari 50 kg kentang itu bisa diolah menjadi 250 kemasan siap jual. Tapi ini perhitungannya ada dua proses nih. Nah, sekarang gimana untuk cara yang kedua? Perhitungannya langsung dengan menggunakan fungsi komposisi. Berarti di sini domainnya yang masuk langsung 50 kg kentang. Berarti boleh kita tulis GOF 50.000 gitu ya. Itu sama dengan X per 200. X-nya di sini adalah 50.000. 50.000 per 200. Hasilnya adalah habis. Jadi 250 kemasan. Tuh, jadi hasilnya langsung 250 kemasan. Ya. Jadi dari 50.000 langsung dapat 250 kemasannya. Nah, inilah contoh penggunaan dari fungsi komposisi, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk aplikasinya silakan nanti teman-teman ini buat latihan di rumah ya. Silakan di pause dulu, boleh dikerjakan gitu ya. Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara mengkonstruksi fungsi komposisi. Oke, saya akan buat ilustrasi yang kedua gitu ya. Kasus yang kedua, tadi pengolahan keripik kentang, sekarang pengolahan kayu. Oke. Jadi ada sebuah pabrik pengolahan kayu mengolah X ton kayu gelondongan menjadi sebanyak Fx ton kayu setengah jadi. Jadi proses yang pertama itu adalah mengubah kayu gelondongan menjadi kayu setengah jadi dengan fungsi persamaan seperti ini. Lalu mengolah X ton kayu setengah jadi, itu berarti lanjut ya dari proses pertama menjadi Gx ton kayu siap jual dengan persamaan seperti ini. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengkonstruksi fungsi dari sini. Gitu. Oke, sekarang kita coba buat. Yang pertama itu kita masuk ke proses 1, gitu ya. Proses 1. Proses 1 itu adalah mengubah kayu gelondongan menjadi kayu setengah jadi. Berarti Fx itu sama dengan 2x min 3. Gitu. Ini proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua itu adalah mengolah kayu setengah jadi, ya. Kayu setengah jadi berarti yang ini tadi ya. Kayu setengah jadi yang ini menjadi kayu siap jual, gitu. Proses yang kedua berarti boleh kita buat menjadi kita tulis dulu Gx ya. Gx-nya itu adalah X kuadrat min 3X plus 4. Di sini X-nya itu adalah kayu setengah jadi. Kayu setengah jadi.
Oke, berarti kalau kayu setengah jadi itu masuk dari sini dong, ya enggak? Hasil dari sini. Berarti nanti bisa kita buat fungsi komposisinya adalah GOF-nya, GOF X-nya itu adalah G, masukkan ini 2X min 3. Berarti semua yang ada di X ini diganti dengan 2X min 3 semua. Berarti nanti kita akan dapat 2X min 3 kuadrat dikurang 3 dikali 2X min 3 ditambah 4. Jadi di sini ini X-nya berubah jadi 2X min 3. Kemudian X yang di sini pun berubah jadi 2X min 3. Gitu. Kenapa? Karena Fx-nya ini masuk ke dalam G. Gitu. Ya. Atau boleh kita buat di sini ini tuh sama dengan G Fx. Nah, gitu ya. Jadi nanti Fx yang ada di sini berganti menjadi 2X min 3. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita memprosesnya? Oke, kita nanti udah dapat seperti ini. Kita langsung proses aja. Jadi G Fx gitu ya sama dengan 2X min 3 kuadrat dikurang 3 kali 2X min 3 ditambah 4. Ini kita selesaikan ya dengan kali pelangi. Kita buat di sini misalkan 2X min 3 dikali 2X min 3 sama dengan berarti nanti jadi 4X kuadrat min 6X ini ya, 4X kuadrat min 6X, kemudian ini ke sini min 6X lagi, kemudian ini ke sini plus 9. Berarti jadi 4X kuadrat min 12X plus 9. Kemudian ini pun kita kali pelangi juga ya. Berarti nanti kita dapat GOF-nya atau GFX-nya itu sama dengan yang ini tadi jadi 4X kuadrat min 12X tambah 9. Yang ini kalau kali pelangi jadi min 6X tambah 9 lalu ditambah 4. Jadi kalau kita rapikan GFX-nya jadinya adalah 4X kuadrat min 18X tambah 22. Nah, ini adalah fungsi komposisinya. 4X kuadrat min 18X tambah 22. Oke, gitu aja mungkin teman-teman semua penjelasan dari fungsi komposisi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini ada latihan juga. Nah, ya silakan dicoba untuk melatih pemahaman kalian tentang fungsi dan fungsi komposisi. Oke, itu aja untuk penjelasan hari ini. Kalau ada yang kurang paham, boleh diulang-ulang videonya atau tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.